karena sudah terlambat, sudah begitu siang, kita harus berada di bawah terik matahari. Kami bertiga atas nama dosen dari Prodi Keperawatan mohon maaf. Baik, hari ini kami bersama tim dari Prodi Keperawatan Unimor, dulu lebih dikenal Akper Pemkab Belu. Tapi sekarang sekolah kita, kampus kita ini sudah bergabung dengan kementerian, jadi tidak lagi dengan Pemda, sudah dengan kementerian. Yang sekarang kampus pusatnya di KEFA, Universitas Timor. Prodinya Prodi Keperawatan yang ada di Halumen. Jadi di sini ada beberapa mahasiswa kami yang mengenakan jas alma mater warna hijau. Ini adalah ciri khas dari mahasiswa Unimor. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang nanti ada adik-adik mau studi lanjut, silakan. Ini sudah ada dosennya dan kebetulan salah satu dosen untuk menerima mahasiswa baru. Jadi bisa pulang dan langsung kita pun langsung menerima. Baik, tema hari ini tentang vaksin. Bapak dengan Mama sebelum saya lanjut, apakah semua sudah vaksin? Ada. Kalau boleh tahu yang sudah berapa banyak? Kami belum. Belum. Oke, yang sudah berapa orang? Oke, sudah dosis berapa kali ini? Pertama. Berdosis pertama. Kalau Pak RW bagaimana? Sudah berapa kali dosis? 2 kali. Oh, sudah 2 kali. Kalau boleh tahu Pak RW dapat yang vaksin tipe apa? Sinovac. Sinovac. Oke. Sinovac. Pertama di Puskesmas ketemu sekarang. Iya. Jadi Pak RW sudah, beliau termasuk dalam kelompok lansia. Ya, kelompok lansia sehingga beliau sudah vaksin terlebih dahulu. Oke. Sebelum kita lanjut lagi, mungkin Bapak Mama pernah mendengar orang sebut COVID-19. Seperti apa COVID-19 itu yang Bapak dan Mama tahu? Virus, iya, betul, virus. Virus yang bagaimana? Virus yang menularnya lewat udara. Oke, virus yang menular lewat udara. Lewat udara. Ada lagi selain lewat udara, jangan sampai lewat mana? Dan gejalanya itu batuk. Oke, ada gejala batuk, pilek. Terus? Ibu selama ini Oke, kita dengar kami dari masyarakat belum tahu betul dia punya gejalanya itu seperti apa. Kalau batuk pilek itu anggap saja itu sudah dari nenek moyang sudah ada. Betul, bagaimana Ibu dosen? Mari kita berjawab bersama, ini kita diskusi. Batuk pilek itu sudah dikenal sejak dahulu kan? Iya. Sedangkan COVID-19 ini memiliki kemiripan dengan batuk pilek yang sudah terjadi sebelumnya. Bagaimana membedakan kedua hal ini? Jangan sampai saya batuk pilek orang sudah bilang saya COVID ini. Iya. Akhirnya masyarakat tahu mau pergi ke puskesmas tidak mau periksa. Apa perbedaannya? Ada salah satu ciri khasnya. Perbedaan orang dengan COVID-19 dengan yang batuk biasa. Nah, kalau orang sudah terpapar positif COVID-19, dia kehilangan rasa. Jadi makan sesuatu sampai tidak ada rasa, cium aroma misalnya pas masak tidak rasa lagi aroma bau-bau bawang atau minyak kayu sudah tidak bisa hirup, tidak bisa rasa, berarti itu salah satu ciri khas. Batuk pilek memang semua orang bisa alami, tapi satu ciri khas yang itu. Ada lagi yang muncul tiba-tiba diare. Jadi gejalanya itu tiap orang punya gejala beda-beda, tidak sama, tapi secara umum batuk pilek demam. Ciri khas itu hanya kehilangan rasa. Jadi makan sampai benar-benar rasa tawar sekali. Cium barang-barang pun tidak ada rasa. Nah itu ciri khas COVID. Sampai sini Bapak dan Mama bisa paham? Ya. Jelas? Jelas. Oke, jelas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Ada lagi. Oke. Tanya saja supaya Oke. Baik. Bapak dengan Mama, ada yang sudah vaksin dan ada yang belum. Yang belum kenapa? Alasannya apa? Ini dari saya. Oke, Saya waktu itu PT Boromeo tidak salah. Borneo. Waktu itu dia pakai alatnya periksa orang punya gejala itu jantung kanan dan ginjal kanan. Oke. Itu yang mau vaksin itu ragu-ragu.
Oke. Apakah itu benarnya tidak? Oke, jadi hasil pemeriksaan Om ada jantung kanan dengan ginjal kanan. Maksudnya dijelaskan lebih lanjut oleh dokter kenapa jantung kanan dengan ginjal kanan. Ada masalah kah? Itu seperti apa? Itu yang mau periksa. Oke, baik. Nanti saya akan sampaikan di sini orang-orang yang boleh dengan tidak boleh vaksin. Itu orang yang seperti apa? Kalau misalnya Bapak RW ini orang yang memiliki salah satu riwayat hipertensi atau darah tinggi, tetapi beliau sudah vaksin karena sebelum vaksin ada pemeriksaan. Jadi di sini jangan cemas dulu, jangan cemas kalau vaksin. Ada yang pulang vaksin mengeluh demam, kita bergejala yang macam. Ada yang sudah merasakan, iya, ada yang sesak napas. Baik, kita lanjut dulu. Oh, takut mati. Oke, ada yang takut mati. Takut mati. Tidak akan mati kalau kita punya pemeriksaan di awal. Jadi, kenapa orang memberi vaksin? Vaksin ini sebenarnya kita mau memancing kembali kita punya daya tahan tubuh. Jadi seperti tentara itu kan jaga keamanan. Nah, dengan vaksin ini supaya ada tentara di dalam tubuh, jaga supaya virus ini datang dia sudah kenal, dia akan lawan. Itu kenapa kita perlu vaksin. Jadi tentara dalam tubuh yang lawan ini kuman. Karena virus ini kita tidak lihat, ya, tapi mematikan. Vaksin itu imunisasi. Kalau anak-anak seperti ada di sini kan pada masa kecil itu kan imunisasi. Nah, kita jauh berbeda. Jadi mereka dibentuk sejak kecil supaya daya tahan tubuh itu sampai besar. Itu juga. Jadi untuk memberikan kekebalan pada kita punya penyakit. Jadi kalau sudah divaksin, setidaknya kita menekan kita punya sakit ini tidak semakin berat atau parah kalau kena COVID. Ada yang bilang takut mati. Vaksin itu sebenarnya dia sama tidak dengan obat? Menurut Bapak dan Mama punya pandangan, apakah vaksin itu sama dengan obat? Vaksin lebih dari obat. Oke, jadi vaksin itu tidak sama dengan obat. Oke. Yang sudah vaksin, ini cara kerja vaksinnya. Ketika kemarin yang disuntik di mana? Kiri. Oke, kiri. Jadi pada saat disuntik vaksin ini masuk, virus di dalam tubuh itu diingat karena tadi COVID-19 itu penyebabnya adalah virus. Jadi ketika obat ini, vaksin ini masuk, karena tidak sama dengan obat, dia disuntikan masuk ke dalam tubuh. Di dalam tubuh itu virus sudah ingat. Oh, ini nanti kalau COVID ini datang, kita punya tentara ini sudah kenal dalam tubuh. Jadi langsung lawan ini virus. Nah, karena apa? Vaksin itu dia kenal antigen, dia punya lawan. Artinya kita punya tubuh ini sudah ada antibody. Antibody itu yang tentara dalam tubuh. Jadi pada dasarnya vaksin tidak sama dengan obat, dia bukan obat, beda. Jadi orang bilang, jangan sampai dia itu obat kan? Tidak, dia bukan obat. Dia tuh mirip dengan anak-anak punya imunisasi pada masa kecil. Dia untuk bentuk kita punya kekebalan, tentara dalam tubuh. Oke, next. Oke, kalau orang sudah vaksin berarti dia tidak boleh pakai masker lagi kah? Ya, jadi setelah orang sudah vaksin tetap menjaga ya 3M, ada yang sekarang sudah 5M. Ada yang tahu 3M itu apa saja? Iya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan menghindari Oke, jadi tidak berarti kalau kita sudah vaksin tubuh kita itu aman. Jadi setelah vaksin pertama, dosis pertama, ini semua masih dosis pertama, berarti tetap menjaga kesehatannya, tetap mematuhi 3M yang sekarang 5M. Karena apa? Selama dosis pertama 14 hari ini seseorang masih bisa terkena atau terpapar COVID-19, masih bisa. Dan itu banyak terjadi. Sudah vaksin tiba-tiba setelah diperiksa
masih ada kena COVID. Jadi tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, pasti Bapak dan Mama bertanya, kalau begitu biar sekalian tidak usah vaksin kalau masih kena seperti itu. Iya? Iya. Jadi masih kena ini. Jadi lebih baik tidak usah vaksin sekalian biar kena juga. Jadi seperti ini. Kalau sudah vaksin, kita pertama menjaga kita punya diri. Kedua menjaga kita punya keluarga. Karena ada keluarga yang tidak bisa vaksin. Misalnya, contoh misalnya ibu dosen di hadapan kita sementara mengandung. Itu sesuai dengan aturan vaksin tidak dilakukan pada ibu hamil sampai tunggu melahirkan dulu. Jadi ada pemeriksaan tertentu. Oke, kemudian vaksin ini artinya seperti ini. Seseorang sudah vaksin, dia tetap menjaga protokol kesehatan selama 14 hari untuk menuju dosis yang kedua. Jadi benar-benar dijaga. Setelah vaksin, dianjurkan untuk banyak istirahat. Karena ada reaksi-reaksi yang jangan sampai tubuh kita tidak kuat. Ada yang kemarin merasakan demam, sesak napas, ada yang sesak napas, ada yang kepala sakit. Iya, itu adalah gejala atau efek samping yang wajar. Jangan khawatir, dia tidak mematikan. Karena sebelum vaksin, dokter atau tim tenaga kesehatan itu periksa dulu. Dia yakin kita ini benar-benar bisa vaksin, baru vaksin. Kalau misalnya kondisi tidak memungkinkan, seperti tadi Om sampaikan, ginjal dengan misalnya itu ada bermasalah, tidak boleh vaksin. Jadi indikasinya itu sehat dulu. Sehat dalam batas yang seperti apa? Kalau orang darah tinggi, usahakan ya normal atau tidak sampai darahnya naik lagi, baru bisa disuntik. Atau ada yang tiba-tiba punya alergi juga, nanti diberikan obat dulu, istirahat, nanti sudah mereda baru vaksin. Jadi tidak perlu takut. Next. Oke. Ada yang tanya, kalau kita sudah vaksin aman atau tidak? 100% aman. Tidak buat kita mati. Jadi aman. Jadi sampaikan berita baik ini kepada kerabat kita yang belum vaksin, mari kita vaksin. Karena itu vaksin aman. Kenapa dia aman? Dia menjaga kita punya diri, menjaga keluarga, menjaga masyarakat, dan menjaga dunia terakhir. Jadi setelah kita sudah jaga diri, sudah pasti kita menjaga orang lain. Nah, ini ada berita-berita yang hoax. Oh, saya setelah vaksin kepala sakit. Oh, ada keluarga saya baru vaksin, misalnya dia kemarin mati. Nah, itu hoax, tidak boleh percaya. Itu isu menyesatkan. Sampai sejauh ini tidak ada bukti atau penelitian yang mengatakan bahwa orang vaksin itu mati. Tidak ada. Next. Vaksin itu aman karena sebelum Bapak dengan Mama itu vaksin, sudah diuji vaksin ini. Ada bagian atau lembaga namanya BPOM. BPOM itu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi sebelum diberikan kepada masyarakat, dia diuji dulu. Layak atau tidak, makanya dia aman. Jadi inilah tujuannya. Jadi membuat diri kita itu sehat, dan pada akhirnya kalau kita sudah vaksin, sudah pasti komunitas kita, contohnya di lingkungan kuat ini semuanya jadi sehat. Kalau kita sudah sehat, kita tentu ekonomi juga dengan sendirinya meningkat. Karena saat ini kita paling banyak ke sini Batu Merah. Nah, kalau kita tidak vaksin, kita mau keluar juga kita takut. Lebih banyak pada awalnya itu semua diam di rumah, mau keluar pun takut. Oke, itu saja Bapak dengan Mama yang kami sampaikan dari program studi keperawatan tentang COVID-19. Jadi harapannya tidak cemas lagi, tidak takut lagi untuk vaksin. Mari, ayo sampaikan ke kerabat semua. Kita punya puskesmas Atambua Selatan, silakan daftarkan diri untuk mengikuti vaksin. Ada Sinovac, ada AstraZeneca dengan Moderna. Silakan mendaftarkan diri dan diperiksa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, mungkin saya kembalikan ke